UMKM yang terdaftar itu di kami kurang lebih 1.200-an. Baru saja melaksanakan kegiatan Sumberajo Tumoto. Ya. Jadi kegiatan lebih ke bazar UMKM. Ya. Nanti ada ketoprak pamong, terus kemarin juga ada pentas seni Jatilan, terus ada pentas seni dari masing-masing padukuan, potensi-potensi masing padukuan, ya. Dan juga ada kemarin itu Sumberajo Berselawat. Jadi kenapa kok kami memilih event seperti itu? Karena memang saat ini memang event-event seperti itu yang bisa menarik massa yang banyak. Jadi bisa menjadi ajang promosi. Ya. Dan kemarin kurang lebih dari 4 hari itu diikuti kurang lebih ya 250-an peserta UMKM yang ada di Sumberharjo dan di luar juga ada. Ke depan kita juga ada pelatihan atau fasilitasi packaging produk. Jadi pelaku UMKM yang legalitasnya sudah komplit akan tetapi terkendala dengan packagingnya. Kita bantu support untuk packagingnya agar lebih menarik. Jadi menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UMKM. Kembali lagi bersama dengan kami di podcast Bincang UMKM bersama dengan Hipi yang tergabung dalam pemerintahan Kabupaten Sleman. Oke, jadi kali ini masih bersama dengan saya Devi dan juga Mas Abdul Mufid Nurudin. Oke, jadi Mas Mufid ini perwakilan dari Forkom Kelurahan Sumberharjo. Sumberharjo, kebetulan saya menjadi ketuanya. Ketua Forkom Sumberharjo. Oke Mas, jadi untuk sore hari ini kita akan berbincang mengenai potensi-potensi yang ada di UMKM Forkom Kelurahan Sumberharjo. Nah mungkin bisa dijelaskan terkait potensi yang ada di sana itu Mawon, monggo. Di Kelurahan Sumberharjo ini ya, terutama potensinya kalau dari segi, terutama kuliner sih Pak. Yang pertama itu ada emping Garut atau pating Garut, itu juga salah satu produk olahan Garut lah intinya. Juga sudah ada manggleng, jadi dari berbahan singkong gitu. Itu juga sudah lengkap legalitasnya dari PRT, halal dan lain sudah alhamdulillah sudah komplit. Itu juga salah satu menjadi program kami memfasilitasi UMKM yang ada di Sumberharjo untuk lengkap legalitasnya gitu. Lalu untuk kelompoknya sendiri itu ada berapa? Kalau yang terdaftar itu atau UMKM yang terdaftar itu di kami kurang lebih 1.200-an kurang lebih, karena setiap bulan pasti fluktuatif, itu ada yang berhenti ada yang, tapi yang per hari ini atau per bulan ini sekitar 1.200 yang sudah mempunyai legalitas NIB kurang lebih 600 sekian, jadi sudah lebih dari 50% lah intinya gitu. Karena itu juga kita kebut di tahun lalu, salah satu program kita adalah fasilitasi NIB. Jadi kita ibaratnya jemput bola di masing-masing padukuan. Kebetulan di Kelurahan Sumberharjo itu ada 18 padukuan. Jadi setiap satu minggu sekali kita muter-muter gitu di padukuan untuk memfasilitasi izin usaha NIB itu. Gitu. Menarik. Tapi kan tadi Mas Mufid bilang kalau hanya ya 50%-an lah ya yang udah mendapatkan NIB. Nah, itu sisanya itu bagaimana? Apakah mereka masih kurang atau bagaimana? Atau terkendala gitu? Kendalanya sih masih mungkin terkait dengan kesadaran sih, kesadaran mereka akan pentingnya NIB itu. Tapi kita juga masih selalu setiap bulan atau setiap minggu itu pasti ada yang ibaratnya bikin ke kami 1-2 NIB itu pasti ada. Jadi pelan-pelan lah, yang dulunya setidaknya 1 tahun udah kita kebut 50% lebih. Saya tinggal nanti kita gas ke tahun depan lagi. Iya, betul. Itu kembali lagi ke masing-masingnya. Betul. Mereka mau mendaftarkan atau enggak, kan itu kan juga nanti akan kembali lagi hasilnya kepada kita sendiri. Yang penting kita sudah mengedukasi sih Pak, karena kadang-kadang punya NIB itu ada yang kena takut, entah itu nanti pajak atau yang lain-lain lah. Tapi tugas kita mensosialisasi dan mengedukasi dan memfasilitasi seperti itu. Lalu mungkin bisa dijelaskan waktu menjalankan UMKM meeting ya, itu bekerja sama dengan siapa saja? Jadi di Sumberharjo khususnya selain adanya organisasi atau Forkom UMKM Sumberharjo, kami juga ada binaan menjadi Desapreneur. Desapreneur itu sama halnya dengan Desa Mandiri Budaya atau proses untuk menuju ke sana, tapi itu intinya sama sih tentang pengembangan UMKM. Itu kalau Forkom kan membawai adalah Dinas Koperasi UMKM Sleman, kalau Desapreneur adalah Dinas Koperasi UMKM DIY. Jadi semua kegiatan termasuk minggu lalu Mbak, baru tanggal 1 kemarin kita juga baru saja melaksanakan kegiatan Sumberajo Tumoto. Jadi kegiatan lebih ke bazar UMKM, nanti ada ketoprak pamong, terus kemarin juga ada pentas seni Jatilan,
terus ada pentas seni dari masing-masing padukuan, potensi-potensi masing padukuan, Iya. dan juga ada kemarin itu Sumber Raja berselawat. Jadi kenapa kok kami memilih event-event seperti itu? Karena memang saat ini memang event-event seperti itu yang bisa menarik massa yang banyak. Jadi bisa Betul. menjadi ajang promosi. Iya, Dan betul. kemarin kurang lebih dari 4 hari itu diikuti kurang lebih ya 250-an peserta UMKM yang ada di Wow. Sumber Harjo dan di luar juga ada gitu, Mbak. Tapi untuk rencana kedepannya itu bakal akan terus dilaksanakan atau enggak sing event-event tadi? Eh, harapan kami sih iya ya, karena kita sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Jadi setiap 3 bulan sekali kita Iya. adakan gelar potensi yang itu secara kepanitiaan dan secara pelaksananya adalah benar-benar dari Forkom sendiri. Jadi pihak pemerintah desa hanya sekedar ibaratnya penanggung jawab dan pemberi anggaran lah seperti itu. Kita secara pelaksananya alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sendiri gitu. Tahun depan insya Allah juga masih lagi, dan tahun ini kita masih punya satu event gelar potensi mungkin di awal Desember atau di akhir November ini. Gitu. Oh, ya benar. Itu mungkin bisa dijelaskan untuk event mendatang itu kegiatannya juga sama atau Kurang lebih sama sih, Mbak. Jadi di pagi itu mungkin senam senam ataupun jalan sehat, terus nanti di siangnya itu nanti pagelaran kesenian jadilan yang itu juga dari wilayah Sumberharjo lah intinya gitu. Kita juga selain mengangkat potensi UMKM juga mengangkat potensi budayanya iya, gitu. betul, betul, betul. Dan itu untuk para penontonnya sendiri itu juga banyak yang dari luar Sumberharjo. Alhamdulillah banyak sih, Mbak, karena dilihat dari tiket kita rata-rata hampir 1.500 sampai 2.000 tiket tiket itu kupon yang kita bagikan terjual gitu. Alhamdulillah, dan itu juga tidak hanya dari Sumberharjo, bahkan ada yang dari Merbah, dari Alasan juga ada. Kemarin kita termonitoring gitu. Oh, iya, iya. Lalu mungkin untuk pelatihan nih Pak, Mas, pelatihan yang sudah dilakukan terhadap para kelompok-kelompok UMKM itu mulai dari apa saja dan mungkin kerjasama dengan siapa saja. Itu kan biasanya kan ada yang dari lembaga pemerintahan, mungkin ada yang dari akademisi juga. Kalau pelatihan kita juga sudah ada, kemarin ada seperti digital marketing, terus foto produk, itu kita juga bekerjasama dengan pihak swasta juga sih, satu asa itu kalau mungkin kenal namanya Mas ownernya itu Mas Imam yang Imam Blangkon lah bahasanya kalau yang ada. Terus pelatihan-pelatihannya mungkin seperti digital marketing, terus foto produk. Ke depan kita juga ada pelatihan atau fasilitasi packaging produk. Jadi pelaku UMKM yang legalitasnya sudah komplit akan tapi terkendala dengan packagingnya, kita bantu support untuk packagingnya agar lebih menarik gitu. Jadi menjadi kalau kita fasilitasi pertama kan nanti harapannya kedepannya bisa langsung melanjutkan lah seperti itu. Tapi kalau terkait tadi perizinan tadi kan banyaknya potensi UMKM itu kan mengangkat terkait tema kuliner. Ya. Yaitu kalau kuliner itu bisa ada IRT, ada halal, ada lain-lain. Mungkin ada juga yang mencantumkan kayak nutrition foodnya juga. Nah itu apakah sudah semuanya tercukupi? Apakah hanya sebagian kecil atau sebagian besar? Dan mungkin ada yang belum itu karena kesadaran kembali atau gimana? Kalau yang terkait dengan kesadaran sih memang kita memang di literasi digitalnya sih, Mbak, karena belum banyak yang tahu pentingnya itu. Jadi apalagi kemarin juga per Oktober ini kan sudah digencarkan oleh pemerintah bahwasanya untuk semua produk makanan itu wajib halal. Tapi kita juga sebagai pengurus hanya bisa selalu ngoyak-oyak bahasanya seperti itu ya. Walaupun nanti kembalinya juga ke UMKM-nya sendiri, walaupun nanti pastinya di akhir suatu saat nanti pasti juga yang dicari kita. Dulu aku nggak dapat, padahal dulu kita sudah pernah oyak-oyak, giliran butuh pasti sering-seringnya kan itu, Mbak, yang terkait dengan programnya Pak Prabowo yang makan siang gratis untuk siswa itu lah. Itu kan nanti juga pasti secara syarat pasti akan sangat ketat, saya yakin itu, karena vendor atau pengadanya itu pasti menyarankan untuk setidaknya minimal BRT atau halal seperti itu. Besok baru pada butuh itu nanti besok. Iya, padahal dari kita itu sudah difasilitasi gratis padahal. Iya, gratis. Kita tinggal menuruti persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi itu juga kembali lagi ke diri kita masing-masing, semangatnya bagaimana untuk mau ya menuruti persyaratan yang ada. Lagian juga gratis, nggak ada biaya juga ya. Nanti juga akan kembali ke kita jika persyaratan itu sudah komplit, persyaratan itu sudah terisi. Itu kan produk kita sudah aman, sudah diuji, sudah diakui. Jadi calon klien pun juga merasa aman kalau ingin membeli produk kita.
Mungkin bisa dijelaskan waktu gimana ya, mendampingi para kelompok-kelompok UMKM Mm-mm. itu terkait dengan hal kendala yang ditemukan, bisa jadi kendala internal maupun kendala secara eksternal. Terkait dengan kendala sih, alhamdulillah sampai saat ini kita masih berjalan. Tapi nggak ada organisasi ataupun perubahan yang tidak ada kendalanya gitu. Nggih. Kalau di kami sih karena mungkin kalau ke anu ya apa ya letak geografis karena ada beberapa padukuhan atau lokasi UMKM itu yang berada di pegunungan. Kadang-kadang kita juga mau mengakses ke sana juga agak sulit atau mungkin mereka yang mau turun juga agak malas gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Sama mungkin ke apa eh, dari pengurusnya itu mungkin dari kami mungkin walaupun sudah cukup tapi mungkin karena kami banyak tuh 8 padukuhan di setiap padukuhan itu sudah ada koordinatornya satu, jadi harapan kami ke depan agar bisa lebih mungkin ditambah satu atau dua lah biar menjadi lebih apa geraknya itu lebih enak lah, kita ngadakan kegiatan juga bisa ada pelatihan penjaringannya itu bisa lebih menyeluruh karena masing-masing padukuhan itu kan juga kadang ada yang 6 sampai 8 RT. Nggih. Salah satu koordinator ibaratnya mau menjaring ke semua itu kan juga mungkin Iya. kesusahan ya. Iya. Jadi mungkin itu sih kendalanya karena di kepengurusan. Tapi alhamdulillah tetap apapun kebanyakan alhamdulillah masih tetap berjalan eksis sampai sekarang. Lalu untuk solusinya untuk mencakup semua itu kan ada 8 atau 18? 18. 18 padukuhan deh. Nah itu apakah dibuatkan jadwal atau bagaimana? Kalau itu sih kita lebih ke anu. Jadi solusinya kita tidak bisa menyasar semua padukuhan. Jadi misalkan ada kita anggap ada 20 tim lah. 20 tim itu kita nanti fokus ke 2 atau 3 padukuhan dulu nanti bergantian seperti itu. Jadi enggak satu apa semuanya bareng gitu tapi dari masing-masing padukuhan bergantian gitu. Solusinya sih itu saat ini karena tidak terlalu berat. Terkadang kan pergantian itu kan kayak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Yeah. Karena 2 terus untuk dengan total 18. Nah itu ya padukuhan. Nah itu apakah dari padukuhan lain kapan ya giliran kita, gitu bagaimana? Itu sudah kita sampaikan dari awal sih, timeline-nya kan sudah ada. Mungkin bulan ini di padukuhan A atau padukuhan B, di bulan selanjutnya jadi sudah ada apa? Mereka juga tidak nunggu-nunggu karena sudah kita informasikan di awal seperti itu. Lalu terkait halnya permodalan. Nah, setiap usaha kan pasti ada modal untuk membangun usaha. Mungkin bisa disampaikan permodalan yang sudah dilakukan itu baik mau secara mandiri atau mungkin bersama dengan lembaga perbankan atau bagaimana? Terkait dengan permodalan, anggota kita ada juga yang ke perbankan, tapi kebetulan juga di Sumberharjo itu kita mempunyai koperasi, Pak. Jadi koperasi namanya LKM Sumber Makmur. Jadi itu juga menjadi apa? Banyak anggota UMKM yang mengajukan permodalan di situ dan itu kan kita juga pasti masa lebih bangga ya karena kita mengakses apa koperasi milik apa di kelurahan kita sendiri. Itu juga tak lepas dari Bapak Lurah kita yang selalu mensupport kita untuk terkait dengan itu permodalan, diberi akses yang lebih mudah lah intinya, tidak terlalu intinya lebih mudah dari perbankan seperti itu. Alhamdulillah banget itu. Iya. Kayak sebuah fasilitas yang benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik. Betul. Karena dukungan dari kelurahan ya kelurahan itu juga penting bagi para UMKM dalam menyusun usaha karena mungkin mereka akan merasa bisa nggak ya oh ternyata ada dukungan dari PNI oke, berarti kita harus memanfaatkan dukungan tersebut. Lalu terkait hal berpromosi dari para UMKM yang ada di Sumberharjo itu sudah dilakukan melalui apa saja, mungkin bisa promosi ataupun pemasaran. Kalau promosi kita juga sudah punya grup WA ya, grup WA dan itu setiap hari pasti ada transaksi. Setiap hari pasti ada transaksi. Jadi entah itu kadang-kadang ya simpel lah, enggak UMKM itu enggak hanya produk yang kita olah tapi kan jualan apapun itu juga UMKM ya. Termasuk misal kita punya simpelnya lah, punya nanam singkong di belakang rumah misalnya kok. Jelas kita makan sendiri itu kan terlalu banyak. Ya udah kita posting itu nanti pasti ada yang beli. Karena kita mengedepan dan grup itu kita tidak pernah memasukkan anggota. Akan tetapi siapapun yang pengen masuk kita persilahkan. Jadi kita tidak pernah membatasi, yang penting itu warga Sumberharjo, kita tidak ada syarat apapun, aspirasi apa yang kalau saudaranya grup nanti yes, masuk grup lah, di situ nanti bisa jadi ajang promosi. Selain itu juga kita sudah memiliki website, tapi juga memang belum optimal. Yang setidaknya kita sudah punya lah. Terus apa nanti kita juga itu juga dari PR kami untuk terkait dengan tim IT atau tim medianya
website kita itu. Jadi nanti mungkin tahun depan insya Allah kan kita lebih maksimalkan, optimalkan lah terkait dengan website kita itu. Tapi kalau untuk produknya sendiri kan tadi punya produk kuliner sih. Ya. Nah itu apakah sudah pernah dimasukkan ke marketplace, seperti Shopee atau apa, atau bahkan ada yang sampai pre-order, karena kan tadi kan juga sempat setiap hari pasti ada lah produk yang terjual. Nah itu bahkan atau pernah mungkin sampai kayak overload gitu untuk pemesanannya, permintaannya itu banyak banget. Marketplace kita sini mungkin kerjasamanya sama ya Sibakau Jogja. Kalau ya itu kan banyak rata-rata di aksesnya ke situ. Terus kalau untuk yang lain overload itu kan lebih ke kalau produk unggulan kami kayak tadi emping Garut atau pating Garut ataupun keripik Maleng memang di bahan baku. Bahan bakunya memang ya karena kita mempunyai standar bahan baku yang apa enggak ya memang itu standarnya nggak bisa dikurangi, jadi ya kadang-kadang sulit untuk mendapatkan bahan baku yang benar-benar sesuai kita inginkan. Kalau pating Garut atau umbing Garut itu kan memang keterbatasan apa ya siklus pertumbuhannya yang tidak bisa setiap tahun bisa produktif lah ibaratnya seperti itu. Nah itu untuk solusi mencukupi dari permintaan tersebut itu bagaimana? Untuk saat ini sih belum, misal beli itu misal mungkin dari daerah lain ya atau dari kota lain, tapi itu kan juga nanti secara ciri khasnya atau pasti beda. Jadi mungkin misalnya seperti itu nanti ya kita omongkan ke konsumen kita atau kita bicarakan, oh ini mungkin agak beda dengan yang kemarin karena ini bahan bakunya tidak murni dari tanah Sumberharjo lah misalnya seperti itu. Dan itu klien juga memperbolehkan atau bagaimana? Ya ada yang mau, ada yang enggak, ya wajar lah karena namanya juga konsumen toh. Pasti ada yang mau. Tapi kalau misal kuantiti banyak biasanya tetap mau karena tidak terlalu banyak drastisnya lah ibaratnya kualitasnya. Kalau pating Garut itu kan lebih ke untuk apa nggih? Obat ya, untuk obat asam lambung biasanya itu kan untuk khasiatnya masih tetap ada walaupun beda bahan baku seperti itu. Menarik banget. Mungkin yang terakhir nih terkait dengan hal harapan, mungkin bisa disampaikan harapan untuk kemajuan dari UMKM di Sumberharjo, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement. Oke, harapannya sih pasti UMKM Sumberharjo nanti bisa lebih maju, lebih berkembang. Dan tidak hanya itu saja, menurut saya harapan yang paling penting adalah bisa bermanfaat untuk sesama. Jadi kita itu UMKM tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk sekitar kita juga bisa bermanfaat. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas inspirasinya, terus semangat dari Mas Mufid dan teman-teman yang sudah mewadahi bagi teman-teman UMKM di Sumberharjo, memfasilitasi dan juga mungkin bisa memotivasi mereka untuk lebih semangat lagi untuk meningkatkan UMKM yang ada di sana. Jadi untuk sahabat UMKM, untuk sore hari ini kita mendapatkan cerita inspiratif lagi dari Mas Mufid, bagaimana semangatnya beliau dengan teman-teman untuk terus meningkatkan UMKM yang ada di Sumberharjo. Jadi mungkin teman-teman bisa ditiru juga untuk terus bersemangat, untuk terus berinovasi dan kreasi untuk memajukan UMKM yang ada di sekitar kalian. Selamat sore teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM naik kelas.